Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa turubihi min syarrihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi af'alis sholati ila anqal wassalatu ala nabi. Antara daripada sunnah al-wa'ad yang di sana disunahkan bagi kita ketika kita meninggalkan dari salah satu sunnah al-wa'ad, yaitu kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Caranya kemarin yaitu 2 sujudan kita lakukan qubailas salam, sebelum kita ulul salam pada rakaat yang terakhir. Jadi setelah at-tahiyatul barakatus sholawatul, sebelum kita assalamualaikum, kalau kita meninggalkan salah satu dari sunnah al-wa'ad, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu sebelum salam sujud 2 kali. Sunnahnya ketika kita sujud itu bacanya subhana man la yanamu wala yashkur. Kalau nggak apa, baca doa sujud yang biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi sunnahnya agar cocok dengan keadaan kita, yaitu lupa atas sunnah baru setelah sujud duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu praktek sujud sahwi. Nah ini kemudian disunahkan lagi sujud sahwi wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dahuma, setelahnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tasyahud awal dan qunut. Ba'da tasyahudil awal, maksudnya setelah tasyahud awal, wal kunuti dan kunut. Kalau kita meninggalkan baca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat awal atau tasyahud awal. Tasyahud awal itu duduk tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah kan tasyahud awal itu disunahkan kita membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asbahun Allah. Nah, kok lupa? Di dalam tasyahud awal nggak baca salawat atas Nabi, cuma nyampe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung bangun. Maka orang tersebut ini disunahkan untuk melakukan sujud sahwi atau membaca sholawat pada setelahnya kunut. Doa kunut apa? Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li wa qini bi rahmatika fa inna taqi wa la yuqda fa innahu la yudhillu man walayt wa la ya'izzu man hadayt tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin. Itu lupa, tetap kita juga disunahkan untuk melakukan 2 sujud sahwi. Wassalatu ala ali, dan doa sholawat kepada keluarga Nabi ba'da tasyahudin akhirin, setelah tasyahud akhir. Begitu juga kita meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi. Di mana? Di tasyahud akhir. Dalam tasyahud awal tidak disunahkan membaca sholawat kepada Ali atau keluarga Nabi, tetapi di dalam tasyahud akhir ini disunahkan ketika kita duduk tahiyat akhir membaca sholawat kepada Nabi dan membaca sholawat pada keluarga Nabi. Kok dalam tasyahud akhir kita lupa baca sholawat kepada keluarga Nabi? Disunahkan kita sujud sahwi. Wa kunutin, dan di dalam kunut begitu juga membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam kunut. Wa suratus sujudi, adapun bentuk
sujud, caranya sujud. Ya, litarkis sholati, karena meninggalkan membaca sholawat alal ali, perhatikan, pada keluarga Nabi fit tasyahudil akhiri, di dalam tasyahud akhir. Gimana sih caranya kita sujud sahwi karena meninggalkan baca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir? Lah kan baca sholawat pada Nabi di akhir, ya. Habis baca sholawat kepada Nabi, kepada keluarga, kemudian sholawat Ibrahimnya, assalamualaikum warahmatullahi. Kok sujud sahwi? Kok bisa lupa? Ya, bagaimana caranya? Itu ayat kona yakinnya musolli tarka imamihi, pada meninggalkannya imamnya musolli laha, pada sholawat alal ali. Ba'da an sallama, setelahnya ulu salam. Ba'da an sallama, setelahnya ulu salam. Siapa? Imamuhu, fa'ilnya, imamnya musolli. Wa qabla ayyusallima, dan sebelum salamnya siapa? Musolli. Wa ya musolli. Bagaimana bentuknya? Yaitu ketika dia yakin, si makmum, orang yang sholat, bahwa imamnya ini enggak sholawat kepada keluarga Nabi. Setelah imamnya sah, loh, ini kok imam tasyahud akhir cepat amat. Wah, ini imamnya berarti enggak baca sholawat kepada keluarga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum. Dia yakin. Atau ya, dia ulul salam setelah imamnya ulul salam sebelum makmum salam. Au ba'da an sallama, atau setelah salamnya musolli. Wa qaruba, dan dekat apa al-faslu, pemisah. Apa al-faslu, pemisah. Dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia ingat, ya Allah, tadi anak belum baca sholawat kepada keluarga Nabi. Buru-buru dia melakukan 2 sujud qobla, ya, apa namanya tadi, wa qurba al-fasl, pemisahnya, ya, ini enggak terlalu lama setelah dia salam. Wa sumiyat, dan dinamakan apa? Hadis sunan. Sunnah itu, sunnah ini abadon, pada sunnah abad, likurbiha, karena dekatnya sunnah abad, bil jabri, pada diganti atau ditambal, disujudi dengan sujud, minal arkani, dari beberapa hukum. Dinamakan sunnah abad karena ada kedekatannya sunnah tersebut dengan rukun-rukun yang kalau ditinggalkan juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi abad, dekat dengan rukun yang kalau ditinggalkan juga disunahkan sujud sahwi. Ini ya Allah ya biakarim wa lisakki, dan karena ragunya fihi, di dalam tarki, fi tarki ba'din, maksudnya di dalam meninggalkan sebagian, mimma, dari sunnah-sunnah marro, yang telah lalu atau telah dijelaskan, dari sunnah baca kunut, kemudian sunnah tasyahud, duduk tasyahud awal atau membaca tasyahud awal. Dia ragu di dalam meninggalkan itu semua. Muayyanin, yang muayyan apa ba'd, contohnya kal kunuti, seperti kunut. Hal fa'alahu, apakah dia sudah melakukan pada kunut? Hal fa'alahu, apakah musalli atau dia sudah melakukan pada kunut? Nah, contohnya seperti itu. Li'anal asla, karena semuanya yang asal dalam kaidah itu ada mufi'lihi, tidak adanya melakukan pada ba'd, pada sebagian sunnah. Karena melihat kaidah, ya, al aslu fil asal, dia ada yang asal di dalam perkara dia tidak ada. Contohnya dia ragu dari
sudah melakukan kunut atau belum. Nah, anak udah kunut atau belum berarti, maka yang asal adalah dia belum mengerjakan kunut, maka bagi dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi karena ragu meninggalkan sebagian dari sunnah. Kalau tadi kan yakin, kalau yakin ya udah diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini ragu tetap juga diganti kepada sujud sahwi karena al-aslu ya ada tidak adanya melakukan sesuatu perkara tersebut. Kemudian walau nasiya, dan apabila lupa, walau nasiya, apabila lupa siapa munfaridun, orang yang sholat sendiri, sholat nggak jamaah, au imamun atau imam, berarti di sini mengecualikan makmum. Ya. Apabila lupa siapa munfaridun, orang yang sholat sendiri, au imamun atau seorang ba'don pada sebagian sunnah ab'ad. Dia lupa pada sebagian sunnah ab'ad. Contohnya di sini kata syahudi awalin, seperti tasyahud awal, au kunutin atau kunut. Dia lupa meninggalkan tasyahud awal, mengerjakan atau kunut. Wa talabbasa, dan dia melakukan siapa munfarid au imam. Wa talabbasa, dan melakukan siapa munfarid au imam bifardin, dengan salah satu kefarduan sholat, min qiyamin, bayaniyahnya dari berdiri, ya, habis duduk sujud dalam rakaat yang kedua, seharusnya kan dia ya tahiyat atau tasyahud awal pada rakaat kedua. Tetapi habis sujud ternyata orang yang sholat sendiri tadi atau imamnya lupa untuk duduk tahiyat awal atau tasyahud awal, dia langsung berdiri. Nah ini watalabbas, dia sudah terlanjur melakukan sesuatu yang patuh dalam sholat, yaitu berdiri. Au sujudin, atau sujud. Nah, berarti kasus ini adalah kasus orang yang kunut. Orang sholat sendiri atau menjadi imam, dia lupa, ya, lupa pada sebagian sunnah ab'ad, dan dia terlanjur melakukan sesuatu yang fardu dalam sholat. Contohnya adalah sujud ketika dia lupa kunut, kan letaknya setelah ruku pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Ruku, bangun, harusnya kunut, tinggal kunut, tapi dia langsung sujud. Lam yahjusna, jawabannya nih, jawaban lau daripada lau syartiyah. Walau nasi, apabila lupanya seseorang yang sholat sendiri atau dia imam pada sebagian sunnah ab'ad, contohnya seperti tasyahud awal atau kunut, dan dia sudah terlanjur melakukan hal yang difardukan dalam sholat, contoh seperti berdiri dalam masalah tasyahud awal dan sujud di dalam masalah kunut, dia nggak melakukan. Dan dia maka tidak diperbolehkan lahu bagi munfarid dan imam apa? Al-audu, kembali ilaihi, kepada ba'dul ab'ad. Lam yajuz, maka tidak diperbolehkan, jawabnya lahu bagi munfarid atau imam apa? Al-audu, untuk kembali ilaihi, kepada ba'dul ab'ad. Contohnya dia rakaat kedua nih, contohnya habis rakaat kedua bangun, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, 2 kali sujud. Seharusnya kalau di dalam sholat itu kan disunahkan untuk tasyahud awal. Oh, dia sudah terlanjur berdiri. Orang sholat sendiri nih atau imam, berbeda dengan makmum. Nanti kalau makmum itu yang namanya makmum, tugasnya ngikutin kalau memang dia nggak mau ngikutin imam, berarti dia harus mufaroh. Bisa lu gua kalau mufaroh bahasa Betawinya, lu gua nggak mau ngikutin lu lagi tuh kalau mufaroh. Nah ini kasusnya orang sholat sendiri atau jadi imam, dia lupa duduk tasyahud awal, langsung berdiri blok, karena belum tasyahud awal. Maka bagi dia tidak diperbolehkan untuk kembali melakukan duduk tasyahud awal. Atau dia lupa kunut, udah kadang sujud blok, karena belum kunut, maka nggak boleh bagi dia berdiri lagi untuk melakukan kunut, enggak boh, karena dia sudah terlanjur talabbus ya fi
dengan kepaduan, yaitu sujud atau berdiri. Nggak boleh bagi dia untuk kembali kepada yang nah dia sudah melakukan yang fardu. Kalau kasusnya dia imam atau sholat sendiri, berbeda nanti kasusnya kalau makmum yang namanya makmum tugasnya mengikuti imam, nanti ada caranya sendiri. Ya, ada caranya, belajar, perhatikan. Maka fa'in ada, maka apabila kembali siapa munfarid au imam lahu, ya, pada ba'dul ab'ad, baik dari tasyahud awal atau kunutnya, ba'dam tisabin, setelah dia tegak dalam berdiri benar, dalam sujud sudah sempurna, maksudnya ba'dam tisabin, setelahnya sempurna dalam berdiri atau sujud, au wado'a, atau setelahnya meletakkan jabhatahu, pada jidatnya, ya, musalli munfarid au imam, orang yang sholat sendiri atau imam, amidan, hale dia menyengaja, aliman, dan dia mengetahui, bitahrimihi, dengan keharamannya, au kembalinya tadi, jawabnya fa'in, daripada insyatiya, batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya munfarid atau imam, maka sholatnya menjadi batal. Ini perhatikan, kalau ente lagi sholat sendiri, udah kadang lupa nggak melakukan duduk tasyahud awal, udah kadang berdiri tegak, ba'dam tisabin, intisab itu berdiri tegak, ente belum melakukan tasyahud awal, kok kembali lagi untuk duduk tasyahud awal, padahal ente tahu itu nggak boleh dan ente menyengaja melakukannya, batalan, maka sholatnya menjadi batal. Atau setelah ente sujud sempurna, setelah wada'a jabhah, meletakkan jidat ente ke tempat sujud, wah iya anda belum kunut, berdiri langsung kunut, maka kalau anda mengerjakan itu dengan disengaja dan tahu bahwa itu hukumnya haram, tidak boleh, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa alasannya? Liqat aihi, karena memutusnya musalli munfarid au imam, liqatihi, karena memutusnya orang yang sholat sendiri atau imam tadi, fardhon, kepada kefarduan sholat, linaflin, karena ibadah sunnah, linaflin, karena bersunnah, karena dia memutus yang fardu, membela-belakan yang sunnah. Nah, sedangkan sunnah dan fardu yang diutamakan yang apa? Yang fardu itu adalah pokok, sunnah itu keuntungan. Nah, fardu ini modal pokok, sunnah itu keuntungan. Lah sekarang kalau kita modal pokok kan nggak punya, bagaimana mau dapat untung? Modalnya dulu cari kefarduannya, baru kita cari laba untung kita agar ibadah kita sempurna. Nah ini orang kagak tahajud rajin tiap malam, tapi subuhnya kasiangan pada baik sama aja yang fardu ditinggalin, bela-belain yang sunnah, sama aja sempurnakan dulu yang fardu, baru kita cari keuntungan dengan yang sunnah. Tuh ya, paham dalam masalah ini bagi orang yang sholat sendiri dan bagi imam. Kalau sudah dia terlanjur talabbus bil fardin dengan hal yang fardu, maka bagi dia tidak boleh kembali ke sunnah. Ya, maka kalau itu dilakukan dan dia sengaja dan dia tahu hukumnya, maka sholatnya menjadi lain ada. Perhatikan, tidak apabila kembalinya munfarid atau imam lahu pada ba'dul ab'ad tadi, jahilan hale orang yang bodoh, siapa munfarid atau imam, bitahrimihi, dengan keharamannya. Berbeda kalau orang tersebut memang belum tahu hukum
Ya, dia belum tahu bahwa dia tidak boleh kembali melakukan sunnah yang telah ditinggalkan karena dia sudah terlanjur melakukan kefarduan, belum tahu hukumnya haram. Maka bagi orang tersebut ya tidak apa-apa karena memang belum tahu karena memang belum sempat belajar tentang masalah itu. Wa in kana, walaupun adanya munfarid atau imam, walaupun adanya munfarid atau imam itu mukhalidan, orang yang bergaul, orang yang duduk lana pada kami, maksudnya pada para ulama. Walaupun orang tersebut ini rajin duduk di majelis taklim, ada majelis dia datang, ada maulid dia datang, ada acara dia datang, orang sering rajin ke majelis tapi dia mau tidak tahu permasalahan ini karena ini permasalahan yang memang jarang orang ketahui kecuali memang orang-orang yang belajar khusus kayak ente pada santri. Nah kalau ente santri ngomong nggak tahu, nggak ada alasan nggak tahu, santri tugasnya nuntut ilmu. Jadi harus tahu dakotik lembutnya permasalahan ilmu, baik itu ilmu fikih dan ilmu sebagainya. Makanya belajar. Jadikan motok tuh namanya belajar, hidup untuk belajar. Tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali belajar. Dan tugas itu cuma belajar. Selain itu makan, wirid, tugas-tugas yang lain sudah, jangan mikirin yang lain. Belajar, fokus, karena itu santri nanti Anda akan yang menyebarkan daripada dakwah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Walaupun orang tersebut ini orang yang bergaul dengan ulama, sering duduk di majelis taklim, tapi dia tetap dihukumi nggak apa-apa karena kebodohannya. Di anna hadza, karena sesungguhnya permasalahan ini butlanus salat bil aud, di anna hadza, karena permasalahan ini butlanus salat, batalnya salat dengan kembalinya dia kepada sunnah dari melakukan yang wajib, itu mimma dari perkara yakhfa yang samar alal awami atas orang-orang awam. Karena permasalahan ini termasuk permasalahan yang permasalahan yang lembut, yang jarang orang awam ketahui, walaupun dia duduknya sama ulama, tapi dia nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab. Ya, ngajinya emang ngaji kuping doang, yang dibahas paling tentang wudu dan sebagainya, sholat yang lembut kayak begini nggak dipelajari, ya, karena dia ini urusan yang bagi orang-orang ente sekarang awam, tapi kita harus belajar agar tidak menjadi orang awam. Nah, ilmu itu sangat penting. Wakada, dan seperti halnya ada mubutlan sholat, tidak adanya batalnya sholat nasyan, halai orang yang lupa. Siapa musallim? Maksudnya dia lupa kembali dari melakukan sunnah tersebut. Mana lupa juga, kadang sujud kok balik lagi rukun, udah kadang berdiri kok balik lagi untuk melakukan duduk tahiyat annahu sesungguhnya munfarid itu fiha di dalam sholat, annahu sesungguhnya munfarid atau imam itu fiha di dalam sholat, dia lupa lagi sholat kembali lagi wala tabtul, maka tidaklah batal apa sholat li udhrihi, karena uzurnya munfarid atau imam. Maka dalam kasus ini tidak batal sholatnya karena ada uzur, ada alasan yang mengakibatkan sholatnya tidak batal. Apa? Yang pertama, memang dia belum tahu permasalahan tersebut. Yang kedua, memang dia tidak sengaja, lupa. Wa yalzamu, dan wajib bagi munfarid atau imam, wajib hukumnya apa? Al-audu, kembali inda ta'allumihi, ketika mengetahuinya. Munfarid atau imam, atau tazakkurihi, atau ingatnya munfarid atau imam,
Nah kalau dia udah kadung ingat ya, dan dia mengetahui, maka dia wajib untuk kembali lagi melakukan yang fardu. Lakin yasjudu, akan tetapi disunahkan bagi munfarid dan imam yang meninggalkan tadi itu lisahwi, karena sujud sahwi. Kenapa dia disunahkan melakukan sujud sahwi? Li ziyadati qu'udin, karena menambahinya mereka pada duduk di dalam permasalahan meninggalkan tasyahud awal ya. Dia sujud, bangun, belum tasyahud awal, dia kembali lagi karena dia orang yang nasyan. Nah, ini namanya orang tersebut ini menambahkan ziyadah dalam rukun sholat, yaitu duduk. Kan balik lagi sekarang ya. Nih kasusnya begini, dia sujud dalam tasyahud awal, dalam rakaat yang pertama dia bangun berdiri, belum tasyahud awal. Oh iya lupa, saya belum tasyahud awal, dan dia nggak tahu hukumnya. Dia kembali lagi duduk untuk melakukan tasyahud awal. Dia ingat, oh iya saya ingat lagi dalam sholat, dia bangun lagi. Jangan membaca tasyahud awal. Nah, maka kasus seperti ini, orang ini disunahkan sujud sah. Kenapa? Karena dia menambahkan duduk tadi, duduk yang dia pada lupa. Li ziyadati qu'udin au iktidalin, atau menambah iktidal fi ghairi mahalli, dalam selain tempatnya qu'ud wa iktidal, fi ghairi mahalli, dalam selainnya tempatnya duduk dan iktidal. Ya. Paham? Ya. Wala in ada, tidak batal apabila kembalinya munfarid au imam. Wala in ada, tidak batal apabila kembalinya musolli, berarti kan marjinya musolli, makmuman hale menjadi makmum. Berbeda kalau dia kasusnya seorang Fala tabtul, maka tidak batal apa sholatuhu, sholatnya musolli. Kapan? Idam tasoba, ketika berdiri musolli, au sajadah, atau sujudnya musolli, wahdahu, hanya dirinya musolli, sahwan, hale dalam keadaan lupanya musolli, bal alaihi, akan tetapi itu wajib bagi musolli, ay alal makmumi, maksudnya atas makmum, an-nasi, yang lupa siapa makmum, audun, adapun kembali. Akan tetapi wajib bagi dia untuk kembali. Kenapa? Bagi dia wajib kembali. Contoh nih, sholat jamaah kita makmum. Ketika sholat subuh dalam rakaat kedua kan sunnah kunut. Nah, ketika dia bangun untuk kunut, berdiri, ya, ruku, habis ruku iktidal, seharusnya ikan kunut tuh, imam kunut. Nah kan kita sering tuh imam kunut, kita lupa langsung atau dalam witir, dalam pertengahan bulan Ramadan kan ada kunutnya tuh, kita lupa imam Allahumma hdina fiman hadayta, kita langsung sujud kunut ya. Nah, kasus makmum seperti ini tidak seperti munfarid tadi atau imam tadi. Walaupun dia sudah sujud, wajib bagi dia untuk kembali ke posisi mengikuti imam. Kenapa? Karena kewajiban yang makmum limutaba'atil imami, mengikuti imam. Nah, di sini liwujubi mutaba'atil imami, karena wajibnya mengikuti pada imam. Nah, kasusnya kalau begitu juga tasyahud awal, dia habis sujud dalam rakaat yang kedua, seharusnya dia baca tasyahud awal, imamnya tasyahud awal, duduk, makmumnya mau berdiri, seharusnya tasyahud awal. Maka kewajiban bagi makmum tersebut ini bukan melanjutkan, tapi wajib untuk duduk tasyahud awal, karena wajib mengikuti imam. Ya, tadi kalau dia sholat sendiri atau imam kan nggak wajib kembali. Kalau kembali malah bisa kasus makmum beda. Kasus makmum beda.
Kalau makmum harus mengikuti imamnya. Kalau dia tidak mengikutinya, kalau dia tidak buru-buru, kita berpisah sampai di sini dulu atau mufarokoh, maka sholatnya berbeda. Kalau dia udah berdiri tapi dia nggak mau duduk ikutin imamnya, anak mufarokoh boleh. Berarti dia sholat sendiri. Sudah cukup sampai di sini, saya menjadi makmum Anda. Saya pengen sholat sendiri, baru itu nggak batal sholatnya. Karena dia statusnya bukan jadi makmum, sholatnya sudah sendiri atau sudah mufarokoh. Fa'in lam ya'ud. Nah ini, apabila tidak kembali siapa makmum, batalat maka menjadi batal. Apa sholatuhu, sholatnya makmum. Kalau dia nggak kembali mengikuti imamnya, sholatnya akan menjadi batal. Illam yanwi, kalau tidak berniat siapa makmum mufarokotahu pada memisah imamnya makmum. Illam yanwi, apabila tidak berniat siapa makmum mufarokotahu pada memisah imamnya makmum. Kalau dia nggak niat mufarokoh dan dia tidak kembali mengikuti gerakan imam, maka sholatnya menjadi batal. Tetapi kalau dia tidak kembali dan dia ada niatan untuk berpisah sampai di sini dengan imamnya dalam sholat atau mufarokoh, maka sholatnya tetap sah, tapi dia dihukumi munfarid atau sholat sendiri. Amma idza ta'ammada, adapun ketika menyengaja siapa makmum dzalika pada intisab was sujud. Perhatikan nih, disengaja. Ya, ada penyengajaan di sini, bukan lupa. Amma idza ta'ammada, adapun ketika menyengajanya siapa makmum pada berdiri tanpa melakukan tasyahud awal mengikuti imamnya, atau sujud tanpa melakukan kunut, ya, tidak mengikuti imamnya, menyengaja, fala yalzamuhu, maka tidak wajib bagi makmum. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib baginya apa al-audu, kembali untuk mengikuti imamnya. Bal yusannu, akan tetapi disunahkan lahu, bagi makmum, sunnah aud, kalau memang dia ingin mengikuti imam. Ya, berarti kalau dia menyengaja nggak mengikuti imam, ya berarti dia sudah niat mufarokoh. Kama idza raka'a, seperti masalah ketika rukuknya makmum. Kama idza raka'a, seperti masalah ketika rukuknya makmum. Masalah umpamanya qabla imamihi, sebelum imamnya makmum. Qabla imamihi, sebelum imamnya makmum. Walau lam ya'lam, walaupun tidak mengetahui siapa makmum, ya, siapa asahi, makmum yang lupa. Hatta qama, sehingga berdiri siapa imamnya makmum. Lam ya'ud, maka tidak boleh kembali siapa sahi. Qala, berkata siapa al-Baghawi, Imam Baghawi, walam yuhsa, pada ucapan lam yuhsa, ucapan Imam Baghawi, walam yuhsab, dan tidak dianggap atau tidak dihitung. Apama perkara qara'ahu, yang membaca siapa sahi pada qabla qiyamihi, sebelum berdirinya imam. Wa tabi'ahu, dan mengikuti pada al-Baghawi siapa Syekh Zakaria Al-Ansari, al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Qala, berkata siapa Syekhuna, guru kami, bi syarhil minhaj, di dalam syarah minhaj, wa bidzalika, dan dengan tidak adamul, ya, adamu yuhsab, tidak adanya dianggapnya bacaannya imam makmum sebelum berdirinya imam, ya, yu'lamu, diketahui apa annaman, sesungguhnya orang sajadah yang sujud jamaah sahwan, halnya sujud sawi, au jahlan, atau lupa atau bodoh. Wa imamu, halnya adapun imamnya man, itu fil kunut, di dalam kunut, itulah yu'tadu, maka tidak dianggap lahu bagi man apa bima perkara fa'alahu, yang melakukan siapa man pada ma, tidak dianggap apa yang dia lakukan.
Yalzamhu maka wajib bagi mana fa'al audu kembali lil iktidali pada iktidal. Wa in faraqa walaupun sudah memisah siapa man al-imam pada imamnya. Alasannya apa? Akhadan karena mengambil min qaulihim dari pendapatnya fuqaha. Laudana apabila menyangka siapa masbuk. Masbuk, makmum masbuk. Siapa makmum masbuk? Siapa? Makmum yang ketinggalan Fatihahnya imam. Dia takbiratul ihram tidak bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Imam sudah takbiratul ihram, sudah baca Fatihah, dia baru datang. Ini namanya makmum masbuk. Makmum yang ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini kasusnya. Ya. Walau apabila menyangka siapa masbuk salam al-imam pada uluk salamnya imam. Dia menyangka imam udah lulus salam. Faqama maka berdiri siapa masbuk. Ya, dia menyangka bahwa imamnya udah salam. Makmum jauh, masbuk ketinggalan tapi di paling belakang. Salatnya jamaah paling belakang, enggak terlihat imamnya. Dia menyangka bahwa imamnya udah salam, dia buru-buru berdiri. Faqama maka berdiri siapa masbuk, summa alima maka kemudian mengetahui siapa masbuk. Di dalam berdirinya masbuk, dia tahu pas ketika dia berdiri dia mengetahui annahu sesungguhnya imam itu lam yusallim belum uluk salam siapa imam. Dia nyangka imamnya udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah kita mau masbuk tuh yang kurang rakaatnya kan wajib berdiri, nambahin rakaat, berdiri tegak ya imamnya belum salam. Ternyata imamnya belum salam, lazimahu maka wajib bagi masbuk tadi apa al-qu'udu duduk kembali, buru-buru duduk lagi. Dia kumat agar berdirinya masbuk minhu dari qu'ud. Ya. Walat yaskutu dan tidak gugur, tidak hilang dari masbuk. Wala yaskutu dan tidak hilang apa qu'ud duduk tersebut. Nah, duduknya itu tidak hilang anhu dari masbuk biniyatil mufaraqati dengan niat mufaraqah pada imam. Enggak hilang. Tetap bagi dia wajib duduk. Wa in jazat walaupun boleh bagi niatul mufaraqah. Wa in jazat walaupun boleh niat mufaraqah. Kenapa? Li'anna qiyamahu karena sesungguhnya berdirinya masbuk iku waqa'a terjadi apa qiyam berdiri lawan hale lawun ya bermain-main atau tidak dianggap min sama dan karena inilah ai waqa'al qiyam law atamma apabila menyempurnakan siapa masbuk pada sholatnya jahilan hale orang yang bodoh atau tidak mengetahui siapa masbuk lawa maka hilang maka tidak dihitung perkara atau rukun atau yang mendatangkan siapa masbuk bihi dengan maka rukun-rukun yang dia lakukan tidak dianggap karena dia lahu bayu'iduhu maka kembalilah siapa masbuk pada wa yasjud dan sujudlah siapa masbuk lisahwi karena sujud sahwi karena sujud sahwi wa bima idza lam yufariqu summa qala wallahu a'lam bissawab.